Thank you Mr. Yujiro Nakagawa for the insightful presentation. Ada banyak hal menarik ya tadi untuk kita highlight bersama dari presentasi Mr. Yujiro, bahwa dalam 5 tahun terakhir penjualan large format printer terus meningkat di Asia dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun-tahun mendatang. Jadi baik dari segi tren pengguna maupun bisnisnya akan sangat menjanjikan ya. Oke, moving on, kita tadi sudah lihat potensi marketnya. Kemudian tentunya kita harus tahu seperti apa produk terbarunya yang akan di-launching hari ini. Maka dari itu, segera kita sambut Asisten Marketing Manager of Canon Division PT Datascript, Marcelinus Lirus untuk memberikan paparannya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan media, jurnalis, fotografer, thank you sudah hadir. Barusan tadi kita udah ngobrol mengenai marketnya, kemudian kita udah ngobrol mengenai potensi-potensi apa aja yang bisa kita gali dengan mesin. Sekarang kita akan ngomong terkait juga dengan mesinnya sendiri seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, kita akan melihat sekilas sedikit at a glance produk ini tuh seperti apa. Jadi kita akan bahas video singkat mengenai kedua belah produk ini, baik dari Pro Series dan GP Series. Untuk video boleh dipasang sekarang. Image Prograph. The new Image Prograph GP series produces outstanding quality prints with high productivity. With new Lucia Pro 2 pigment ink. The orange ink is highly effective for eye-catching prints. Outstanding color expression for attention-getting posters. Gray ink is also included to enable stable grays and smooth gradation. It achieves 96% coverage of the Pantone Formula Guide solid coating. Faithfully reproduces product and corporate colors. With coated paper, the high-density blacks produce crisp poster text. With glossy paper, the print surface is scratch-resistant, even if rubbed. This makes framing, display, and other post-print processing easier. Ink colors are arranged in a mirrored layout on the print head. And the order of ink ejection is coordinated for bidirectional printing, enabling high-speed production of vivid prints with even colors. The newly developed ink sensing system regularly monitors ink ejection status and automatically maintains optimal ink placement positions. This saves time and paper for adjustments and maintains high quality. Just place the roll into the feeder for easy loading. The printer automatically and quickly feeds media, determines media type, and estimates the amount of media remaining on the roll. The ink lamp blinks even when the cover is closed for at-a-glance ink replacement notifications. These features help make poster printing more efficient. EPS packing material for the GP546S have been reduced by 89.5%. 60-inch GP566X, 44-inch GP546X, 24-inch GP526S. The Image Prograph GP series. Image Prograph. The new Image Prograph Pro series delivers the best photo quality in the series. With new Lucia Pro 2 pigment ink,
using red and blue inks along with 2 shades of gray. It produces photo artwork with rich colors and delicate gradation. Deep, rich blacks and dark area details are reproduced on art paper used for photo prints. For glossy paper, the Chroma Optimizer is used to suppress reflection that interferes with viewing and to produce the print's original colors. This improves gloss uniformity and reduces bronzing to achieve clear and vibrant color expression. The print surface is scratch resistant even if rubbed. This makes framing and other post-print processing easier. Prints retain outstanding light fastness for 200 years, enhancing their value as artwork. The newly developed ink sensing system regularly monitors ink ejection status and automatically maintains optimal ink placement positions. This helps save time and paper for adjustments and maintains high quality. Just place the roll into the feeder for easy loading. The printer automatically and quickly feeds media, determines media type, and estimates the amount of media remaining on the roll. And the ink lamp blinks even when the cover is closed for at-a-glance ink replacement notifications. These features help make photo printing more efficient. EPS packing materials for the Pro 546 have been reduced by 89.5%, meeting photographer, photo lab, and other advanced professional needs. 60-inch Pro 566, 44-inch Pro 546, 24-inch Pro 526, the Image Prograph Pro Series. Oke, jadi memang kalau Bapak dan Ibu lihat dari video maupun dari barangnya langsung, secara produk kakak beradik mirip. Saya pengen tahu ada yang nggak secara eksterior bedanya ada di mana? Saya pengen hitung eksterior, yes, dari eksterior. Ini benar-benar kayak kakak adik. Saya pengen minta satu orang yang bisa bedanya di mana? Boleh Pak? Itu ada garisnya. Garisnya, setuju. Terima kasih Pak. Jadi memang printer ini yang satu Pro Series, satu GP Series. Seperti yang tadi kita sudah bahas juga bahwa yang Pro Series memang ditujukan untuk professional printing. Oke? Yang satu lagi apakah tidak profesional? Bukan juga. Jadi memang kedua mesin ini memang punya marketnya masing-masing. Kedua mesin ini memang punya hajatannya masing-masing gitu. Jadi yang merah itu memang kita membawa identitas. Kalau teman-teman di sini sudah familiar dengan kamera-kamera Canon, lensa-lensa Canon, seluruh lensa-lensa Canon yang punya seri L legendaris Canon punya, selalu kita membawa identitas dari red line ini. Jadi memang red line ini memang ditujukan benar-benar sebagai mesin yang flagshipnya punya. Dia benar-benar top of the top dari mesin. Dia udah benar-benar memiliki all the function, all the new things inside the machine. Jadi memang mesin ini benar-benar bisa kita ibaratnya bisa benar-benar bisa memuaskan lah hasrat para rekan-rekan yang menyukai foto, menyukai karya seni, menyukai hasil cetak yang benar-benar paripurna yang menggunakan mesin ini gitu, tidak dengan mesin lain. Nah itu adalah keunggulan dari Pro Series. Lanjut ke yang CGP Series. Kalau kita lihat memang seperti kakak beradik, apakah dia speknya turun? Tidak, kita menyesuaikan. Karena memang kedua market ini adalah market berbeda. Saya akan bahas satu persatu market mana yang cocok, mesin mana yang cocok untuk kebutuhan dari user-user kita nantinya. Oke, boleh langsung dulu aja.
Oke, ini kita kategorikan sebagai graphic art model. Graphic art itu yang memang biasanya dipakai gunakan untuk cetak foto art. Oke, kita mulai dari 12 color, kita ada mesin Pro, lalu kita lanjut seri di bawahnya ada 7 color, dia ada mesin GP, dan kita juga punya option lagi di seri 5 color. Ya, ini udah launching tahun lalu, tapi yang baru launching ini adalah 2 layer teratas dari 12 color dan 7 color yang kita launching pada hari ini. Jadi udah disebut printernya seri Pro dan seri GP, berikut juga dengan tipe-tipe pembedanya sesuai dengan ukuran yang dicetak. Next. Ya, ini tadi juga sudah dibahas, perbedaan dari seri, perbedaan dari tipe hanya untuk ukuran lebar cetak. Secara umum, secara function, secara spesifikasi semua sama, hanya beda di ukuran cetak. Oke, ini untuk Pro. Next, siapa aja target kita? Kita menjual kemana? Orang-orang mana yang cocok? Oke, satu, foto studio, foto lab itu udah pasti. Kedua, fotografer yang bener-bener, ya, karena kalau kita ngomongin fotografi, full cycle-nya adalah pada saat dia mencetak, bukan pada saat dia tersimpan di memori. Ya, kita khawatir bahwa memori bisa hilang, bisa rusak, bisa corrupted, and so on. Jadi memang kita membutuhkan hasil cetak untuk kita bisa review. Oh, foto kita kurangnya ini, foto kita overnya di sini. Kalau kita lihat di layar LCD kamera yang ukuran juga terbatas, kita nggak bisa mengimprove juga kita punya power di mana. Itulah butuhnya hasil cetakan ini untuk kita review, untuk kita cek. Itu dari fotografer. Lalu photographer schools itu untuk kita, yaitu tadi untuk review, untuk belajar, nah itu juga butuh cetakan. Lalu foto lab, printing service itu juga butuh juga. Next. Yes, ini adalah yang benar-benar kita angkat di seri baru. Secara eksterior mungkin Bapak dan Ibu kalau pernah lihat mampir ke pameran kita, ke showroom kita, bentuknya almost like identical. Tapi yang benar-benar bikin beda di sini adalah kita akan bahas dari sisi tinta. Kalau eksterior udah pasti mirip, kita ganti jeroannya, ya kita ganti powernya sendiri dari sisi mesin, yaitu dari si inknya. Oke, jadi inknya ini kita sesuaikan juga dengan formulasi yang baru dengan next. Nah, dari formulasi yang baru ini kita bisa melihat bahwa hasil cetak hitam, kalau Bapak dan Ibu suka lihat hasil cetak gitu, kadang warna ini kalau di area ini kalau pakai printer biasa dia akan kebaca cuma biru saja atau hitam saja. Oke? Dengan printer biasa dia akan kebaca biru saja atau hitam saja. Tapi karena kita punya 12 color yang ada pada hasil cetak ini, dia akan membuat layer-layer warna baru sehingga detail-detail seperti lembar-lembar ini juga kelihatan. Oke, jadi memang secara umum dari foto yang sama sebenarnya bisa keluar output yang berbeda dengan printer apapun, jenis ini, jenis yang besar, mungkin jenis yang kecil, itu pasti akan berbeda outputnya. Karena memang tadi yang saya bahas sebenarnya, tinta Lucia Pro Ink 2 ini mempunyai karakter, mempunyai keunggulan yang memang dia bisa processing untuk detail untuk warna hitam yang lebih cerah, lebih jelas, gradasinya pun juga lebih kelihatan. Jadi fotonya tuh juga benar-benar hidup juga kita lihat. Next. Nah ini terkait juga dengan kerapatan dari si warna hitam yang baru. Jadi kita melihat bahwa kita ada improvement dari black and white untuk mesin ini, karena kita tahu bahwa mesin ini memang ditujukan ke profesional. Dimana kalau misalnya mesin profesional ini bisa mencetak untuk seluruh jenis foto, mau landscape, mau portrait, mau scenery, mau alam, foto produk, even foto black and white. Mesin itu dilihat dari mesin black and white, mesin yang bagus, mesin yang super machine pun dilihat dari black and white outputnya seperti apa. Kadang ada yang birunya, kadang ada yang hitamnya ke biru-biruan, hitamnya ke hijau-hijauan.
Nah itu yang akan kita improve di mesin ini, bahwa hitamnya tuh benar-benar pekat. Hitam pekat ini akan didapatkan dari mesin si Pro Series ini. Oke, khususnya pada art paper. Next. Nah ini yang tadi sempat saya bilang bahwa fotografer itu merupakan full cycle. Ya, full cycle kalau misalnya salah satu step tidak dijalankan, belum menjadi seorang fotografer yang komplit dan lengkap. Jadi seorang fotografer setelah dia capture, setelah dia cari momen, setelah dia bangun pagi nyari sunrise, nungguin sunset segala macam, dia habis foto di editing. Editing sekarang udah lumrah banget. Editing ini membuat foto kita enhance menjadi lebih cerah, dia bisa punya mood yang berbeda-beda tergantung juga dengan editingnya. Kemudian kita layout dan kita print. Nah ini adalah printing life cycle yang memang as a total professional photo solutions yang kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pengguna. Seperti tadi Bu Monik juga udah sempat bilang bahwa Canon itu kita komplit, mulai dari input hingga di outputnya. Jadi memang ini yang memang kita selalu encourage kepada rekan-rekan penyuka fotografi, fotografer itu sendiri, bahwa jangan biarkan foto kamu tuh tersimpan di memori. Ayo kita print. Jadi kita print, kita lihat hasilnya sejauh mana skill set kita nambah, improvement apa yang kita lakukan di foto kita. Itu kita penting banget. Oke? Nah setelah itu akan jadi exhibition, akan jadi pajangan foto di rumah sendiri, apakah nanti akan dipajang di living room, pajang di bedroom segala macam, itu terserah, dikembalikan. Bahwa hasil foto itu ya hakikatnya harus dicetak. Itu yang akan kita encourage terus. Oke, next. Nah itu dari sisi Pro. Sekarang dari sisi GP series. Next. Ini sama. Secara umum perbedaan tipe ini hanya berdasarkan perbedaan dari lebar ukuran, mulai dari 24 in, 44 in hingga 60 in. Mesin yang ada di depan kalau Bapak Ibu lihat ini adalah seri 24 in. 24 in yang sebesar ini. Jadi kurang lebih hasil cetak, kalau mungkin tidak familiar dengan 24 in, lebar cetaknya ini adalah 60 cm. Ya, lebar cetak 60 cm dengan panjang cetaknya ini ya bisa disesuaikan lah. Rata-rata tuh kalau A1 itu 60 kayak 90. Ya, secara proporsional 60 ke 90. 44 in itu di ukuran 1,1 meter. Jadi secara mesin pun juga lebih besar. Terlebih di 60 in lagi itu bisa cetak hingga 1,5 meter lebarnya. Jadi memang lebih besar lagi mesinnya. Jadi yang kita bawa di sini memang seri 24 in, di mana ya kalau misalnya kita lihat juga penempatannya lebih oke, lebih apik kalau di sini. Jadi memang perbedaan ini sesuai lagi dikembalikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau udah kebutuhan fast, fine art printing, dia udah pasti akan lari ke 44 atau 60. Tapi kalau misalnya memang dia baru mau mulai usaha, merintis, untuk 24 ini udah oke banget. Oke, Bapak dan Ibu kalau di depan ada mini galeri, sempat lihat, nah itu ukuran paling besar kita di ukuran 60, lebar 60. Itu semua kita print pakai mesin yang ada di depan. Langsung. Oke, next. Nah, tadi kita udah ngomongin target printernya untuk fotografer, untuk foto lab, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih advance lagi. Gimana dengan si GP series ini? Jadi kita bisa lihat tadi sempat Bu Monik juga sempat singgung juga bahwa retail tuh juga sebenarnya butuh. Retail tuh juga sebenarnya harus punya cara berkomunikasi terkait juga dengan promo, terkait bonus, cashback dan lain sebagainya. Bahwa terkadang memang ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka tidak berani lempar keluar, tidak berani menggunakan jasa printing, takut ya kompetitornya tahu, program-programnya ketahuan, keburu dilihat netizen program-program. Jadi memang dia harus butuh mesin sendiri agar untuk menjaga dia punya program-program nanti akan dijalankan. Jadi memang mesin ini pun juga bisnis retail pun juga menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena memang si mesin ini pun juga bisa mencetak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oh, minggu ini kita promo sekian. Oh, minggu depan kita ganti lagi juga enak. Jadi langsung bisa tinggal di print. Nah ini memang GP series kebutuhan untuk retail, kemudian untuk kebutuhan
film, cetak poster, cetak music festival. Saya ada contohnya. Nah, ini cetak musik festival. Jadi ini kalau banner-banner mau dipasang segala macam butuh sendiri. Misalnya tanggal salah, tinggal revisi, ngeprint lagi. Oh, warnanya misalnya nggak lolos nih oranye, ganti merah, ganti, edit lagi, ngeprint lagi. Jadi benar-benar kemudahan printing ini yang memang kita cari dengan mesin sebesar ini. Oke, ini ada musik festival. Nanti ada contoh-contoh lainnya. Nanti Bapak dan Ibu juga nanti bisa lihat lagi. Oke, ini contoh-contoh ukuran besarnya. Bapak Ibu kalau mau lihat boleh sambil dioper juga biar kerasa feel cetak besar itu seperti apa. Oke, next. Oke, ini yang kita jual. Nilai-nilai apa aja yang kita jual. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, kedua mesin ini punya karakteristik warna yang berbeda. Yang satu yang memang kebutuhan untuk profesional, yang satu memang kebutuhan untuk poster dan kebutuhan untuk bikin banner dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ini ada 4 poin utama yang memang kita tawarkan kepada user dengan mesin kita. Kalau reproduction udah pasti harus sesuai juga dengan sesuai permintaan klien. Warna nggak boleh meleset. Kenapa nggak boleh meleset? Karena kita pun kalau kita mencetak kita udah punya sesuai standarisasi dari Pantone. Nah, mesin ini pun juga udah punya standarisasi dari Pantone yang dimana warna-warna, kalau Bapak dan Ibu tahu warna Pantone itu tiap tahun pun juga pasti akan selalu ada upgrade dan lain sebagainya. Nah, warna Pantone itu merupakan warna standarisasi warna dunia yang memang printer ini pun juga sudah memiliki sertifikasinya. White color gamut itu udah pasti, karena kalau nggak punya color gamut yang luas, gradasi nggak akan pernah bisa diciptakan. Dia warnanya akan monoton, nggak bagus. Jadi itu yang kita butuhkan. Yang paling penting terakhir adalah speed. Ngeprint lama buat apa? Program udah tinggal jalan besok, hari ini belum jadi. Kalau dia mesinnya lama, nggak guna. Jadi kita juga akan rely on speed juga dari mesin-mesin yang ada di depan ini. Oke, ini 7. Oke, ini 7 color model. Ya tadi udah dibahas. Ini ada warna orange yang baru. Nah, Bapak dan Ibu juga tadi udah lihat, udah sempat di link sampai mana ya tadi. Contoh-contohnya itu warna orange yang benar-benar tinta baru yang memang kita pasang di mesin yang baru. Oke. Ini yang tadi saya bilang, Pantone Formula Guide Solid Coated. Jadi memang mesin GP series ini sudah sesuai dengan standar Pantone yang itu dari internasional punya. Jadi standar Pantone ini memang dibutuhkan untuk kebutuhan cetak, buat dicek lagi, ada kebutuhan untuk istilahnya dia pakai buat colornya itu dia udah punya standarisasi. Nah, ini color standarisasi ini menggunakan Pantone. Nah, printer ini pun juga sudah punya sertifikasinya. Next, karena color Pantone itu akan menjadi guide bagi si klien. Oh, warnanya udah sesuai. Oh, secara gradasi udah maksimal. Nah, ini juga didapatkan oleh si printer ini. Ini juga baru dari si tintanya lagi. Kita hari ini akan bahas tinta terus karena memang secara umum yang tadi saya bilang eksterior mungkin hampir sama, tapi jeroannya akan kita upgrade terus. Tadi udah disebut bahwa print anti scratch karena memang tinta kita juga udah spesial. Next, tinta ini ada tambahan. Boleh next. Nah, ini tinta orange-nya. Nah, kenapa kita pakai orange? Karena kita pakai orange. Kalau kita lihat warna orange itu lebih eye catching. Kita nengok dikit, kita udah tahu. Kalau misalnya kita lihat warna orange di jalan Shopee, orang lewat yang kita udah kita warna orange tuh mata kita tuh lebih bisa nangkep lebih cepat. Kenapa kita pakai warna orange? Nah, ini promo-promo wajib warna orange. Kenapa? Yaitu karena basically mata kita tuh dilatih untuk melihat warna yang cerah lebih cepat. Kita lebih nangkep, kita lebih aware bahwa di situ ada sesuatu. Nah, itu warna orange. Oke, next. Nah, ini warna grey juga kita tambahkan. Kenapa? Karena memang kita akan mencari color gamut tadi. Kita harus cari yang namanya gradasi-gradasi warna agar tidak monoton. Next. Nah, ini feature-feature yang terdapat yang baru. Next. Ini yang tadi saya bilang bahwa tintanya ini pun juga udah spesial karena punya bahan dasarnya sendiri pigment, ya, pigment color. Jadi dia udah punya lapisan sendiri, lapisan wax sendiri
yang membuat hasil cetaknya ini lebih awet. Dan secara metode yang udah dilakukan oleh R&D di Canon sana, bahwa the new Pro Series Lucia Pro Ink 2 itu bisa tahan hingga 2 tahun dengan metode yang sedemikian rupa oleh mereka. Mereka akan tes bahwa hasil cetak kita kalau dicetak dengan tinta yang original, kemudian kelembapan yang sama, kelembapan yang cocok, kemudian juga pakai kertas yang cocok dari Canon, dia akan bertahan selama 200 tahun. Itu sesuai juga dengan R&D dari Canon. Next. Nah, ini yang baru. Jadi Bapak dan Ibu pun juga bisa lihat untuk mesin yang baru. Sebelumnya kalau misalnya Bapak dan Ibu datang ke toko printer, terus ngecek mesinnya, wow udah nyampe mana mas cetakannya gitu kan. Kadang suka nggak kelihatan dan harus nunggu dia sampai benar-benar selesai. Tapi untuk 2 seri yang baru ini, kita sudah memasang tambahan feature lampu di dalamnya. Jadi lampu di dalamnya itu memang berfungsi untuk kita bisa melihat hasil cetak sebelum dia final keluar. Karena kita tahu ini cetakan bukan hasil cetak murah. Cost per printnya juga cukup tinggi. Namun tinggi jika dibanding dengan printer lain. Jadi memang printer-printer ukuran A4 itu pasti secara cost per print beda. Karena ini printer untuk usaha. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil cetak udah keburu keluar panjang tapi warna nggak sesuai, itu akan costly banget dan itu akan makan biaya yang lumayan. Jadi Canon menginisiasi bahwa kita perlu yang namanya lampu di dalam untuk ngecek langsung. Kita bisa lihat bahwa hasil cetaknya ini nggak meleset. Itu adalah spesifikasi baru dari Canon. Oke, nanti kita bisa sama-sama lihat, ntar bisa foto lanjut dari si print viewable ini dengan menggunakan LED. Oke, ini masih nyala. Next. Oke, ini borderless printing. Borderless printing ini perlu banget. Kenapa? Karena ini yang bisa kita bisa mengidentifikasi bahwa mesin ini benar-benar top notch-nya dari si mesin printer. Borderless itu menggambarkan bahwa lebar dari si foto itu benar-benar full, tidak ada terpotong, sehingga printhead yang kita gunakan tuh benar-benar sampai ujung. Dia kerjanya maksimal. Nah, itu yang membuat sebuah printer pun juga dinilai sophisticated dari situ. Dia bisa borderless, baik borderless di tengah, borderless kanan, borderless kiri, maupun juga dengan printing horizontal pun juga dia bisa keluar semua borderless. Oke. Oh ya, Bapak dan Ibu tadi udah lihat ada LED di dalam yang baru. Ini perbedaan juga dengan seri-seri sebelumnya. Jadi ini harusnya juga Bapak Ibu lebih mudah untuk memantau hasil cetak apakah sudah baik atau benar. Apakah color reproduction-nya itu sudah sesuai atau tidak. Next. Nah, ini juga mesin ini pun juga secara mudah bisa dikalibrasi. Jadi pastinya ini memang butuh tenaga-tenaga profesional, bahwa color kalibrasi ini memang digunakan benar-benar untuk pengguna yang klien-klien yang melihat hasil karyanya itu benar-benar in detail, benar-benar kritis. Nah, ini mesin-mesin ini pun juga mampu untuk membaca yang namanya color calibration itu udah oke banget dan sangat mudah. Next. Nah, ini yang mungkin Bapak dan Ibu juga berpikir, wah ini cetaknya besar, cetaknya juga panjang. Kalau tiba-tiba mati gimana tintanya habis? Oke, jadi memang mesin ini, mesin last format, kedua mesin ini pun juga sudah diterapkan yang namanya feature hot swap. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu takut bahwa cetakan udah panjang, terus tiba-tiba mati karena tinta habis. Itu nggak mungkin terjadi. Karena pada saat kita ngeprint dan dia tiba-tiba ada notifikasi, kita bisa tiba-tiba ganti. Kita langsung ganti aja. Kita tarik tintanya, tinta yang ada di sini, kita langsung tinggal tarik, kita tarik, lalu kita langsung ganti. Sambil printing outnya jalan, itu pun bisa dilakukan. Itu hanya berlaku untuk printer-printer Pro dan GP yang pada saat hari ini kita launching. Jadi memang fitur-fitur ini yang memang kita berikan kepada pengguna, kepada user untuk memudahkan mereka untuk penggunaan si mesin ini. Oke. Next. USB. Nah, ini USB juga penting banget
Karena kadang kita udah nggak bawa laptop kemana-mana, jadi data kita masih simpan di USB, lalu tinggal print. Nah, printnya itu kita juga bisa kontrol dari LCD yang ada di depan, semua all touchscreen. Oke, next. Nah, ini terakhir, slide saya terakhir. Jadi mungkin ini masih belum diterapkan di Indonesia, namun kedua printer ini pun juga sudah mendapatkan sertifikasi di Amerika untuk environmental friendly. Kalau tadi Bapak dan Ibu juga lihat dari video bahwa penggunaan styrofoam pun juga sudah tidak kita pakai lagi. Semua kita udah ganti menjadi karton box sehingga tidak menimbulkan waste yang terlalu banyak dari sisi printer. Nah, itu satu. Kedua, memang dari si penggunaan electrical equipment-nya sendiri pun juga sudah ramah lingkungan. Kemudian juga dia secara penarikan wattnya pun juga dia rendah. Jadi secara umum memang kedua printer ini juga sudah mendapatkan gold rated dari Amerika. Walaupun memang di sini tidak dipakai, ini hanya tambahan informasi bahwa kita juga bisa melestarikan lingkungan dengan menggunakan printer. Jadi harapannya memang printer-printer ini pun juga gak cuma untuk kita cari cuan terus, kita cari untung terus, kita nge-print banyak terus, itu kita nggak kesana, tapi kita pun juga tetap harus bisa concern terhadap environmental situation saat. Ini adalah informasi terakhir. Sepertinya next. Ya, terima kasih. Jadi harapannya memang kedua mesin ini pun juga bisa menjadi solusi yang tepat, yang baru, yang memang bisa digunakan kepada baik pengguna profesional, fotografer, dan tadi juga untuk pengguna retail pun bisa memanfaatkan mesin ini. Harapannya ya memang mesin ini pun juga bisa menjadi solusi kebutuhan mencetak bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.